Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Afifan SSL Rizal. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing dan juga menjelaskan buat teman-teman semuanya mengenai how to determine your risk tolerance, atau bagaimana cara menentukan tingkat toleransi kita. Sebelumnya saya akan bertanya kepada teman-teman semuanya, ketika kamu mengalami kerugian atas investasi yang kamu lakukan, apa reaksi dan juga tindakan kamu setelahnya? Teman-teman bisa menjawab pertanyaan ini karena jawaban atas pertanyaan ini dapat mencerminkan tingkat toleransi risiko yang ada pada diri kita. Oke, adapun garis besar dari presentasi kali ini, yang pertama ataupun sampai dengan yang terakhir, teman-teman bisa lihat pada layar presentasi saya. Yang pertama, what is risk tolerance, atau apa itu risiko toleransi? Secara sederhana, tingkat toleransi risiko ini merupakan besaran tingkat risiko yang mampu diambil oleh seorang investor. Sedangkan risiko dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketidakpastian, di mana kondisi ketidakpastian tersebut dapat menimbulkan sebuah kerugian. Tetapi risiko juga tentang menoleransi potensi kerugian, serta kemampuan untuk bertahan dalam perubahan kondisi pasar dan ketidakmampuan dalam memprediksi apa yang terjadi di masa depan. Kemudian yang selanjutnya adalah, apa sih perbedaan antara toleransi risiko dan juga kapasitas risiko? Keduanya memang terlihat sama, namun pada nyatanya keduanya berbeda. Risk capacity atau kapasitas risiko merupakan seberapa besar risiko yang dapat kita ambil, yang mana ditentukan oleh suatu situasi atau kondisi tertentu, misalnya adalah situasi keuangan kita. Sedangkan risk tolerance atau toleransi risiko merupakan tingkat risiko yang dapat kita ambil, yang mana tingkatan tersebut tidak berubah sepanjang hidup kita. Jadi dari situ dapat disimpulkan bahwa kapasitas risiko ini berbeda dengan tingkat toleransi, dan kapasitas risiko sifatnya lebih fleksibel dan dapat berubah-ubah sesuai dengan tujuan dan juga situasi yang kita alami, misalnya situasi keuangan ataupun situasi lainnya seperti kecelakaan, bencana ataupun yang lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan investasi dan juga mengubah tingkat risiko yang dapat kita ambil. Kemudian selanjutnya, dalam menentukan tingkat toleransi risiko, kita itu harus tetap sejalan dengan tujuan kita. Ada beberapa poin penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah, dalam menentukan tingkat toleransi risiko kita, maka kita perlu memahami tujuan kita sehingga kita tidak membuat kesalahan yang besar atau kesalahan yang merugikan kita. Kemudian yang kedua, periode waktu kita bergantung pada tujuan kita menabung, kapan kita berharap untuk menarik uang, dan seberapa lama kita membutuhkan uang untuk bertahan. Yang terakhir, salah satu cara untuk menyempurnakan strategi kita adalah dengan membagi investasi kita ke dalam beberapa tempat. Hal ini sesuai dengan teori portofolio, yaitu don't put your egg in one basket. Artinya, taruhlah portofolio investasi kalian ke dalam beberapa tempat sehingga kita dapat meminimalisir risiko kerugian dengan tetap masing-masing investasi tersebut memiliki tujuan dan juga goals yang berbeda-beda. Kemudian, translating risk tolerance into an investing strategy menerjemahkan toleransi risiko kepada strategi investasi. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk menerjemah toleransi risiko kita menjadi sebuah strategi investasi. Yang pertama adalah, kita perlu memahami terlebih dahulu dan menilai toleransi risiko kita. Salah satu caranya adalah dengan mengisi kuesioner Web Intelligent Portfolio. Atau kemudian yang kedua, kita harus mengetahui posisi kita dalam spektrum atau gelombang risiko. Ketika kita semakin tahu posisi kita dan apa yang kita harapkan, maka semakin kecil peluang kita bereaksi secara emosional ketika sewaktu-waktu mengalami kesulitan ataupun kerugian. Kemudian yang ketiga, investor yang cerdas mempertimbangkan risiko dan juga return yang didapatkan. High risk, high return, dalam artian risiko yang tinggi juga dapat mengembalikan keuntungan yang tinggi pula. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya adalah mengenai hypothetical performance for conservative
moderate and aggressive model portfolios, atau kinerja hipotesis untuk portofolio model konservatif, sedang, dan agresif. Katakanlah misalnya pada awal tahun 1970, seseorang memutuskan untuk berinvestasi sebesar $10.000 ke salah satu dari 3 model alokasi aset, yaitu konservatif portofolio, moderate portofolio, dan agresif portofolio. Dan setiap tahunnya sampai dengan akhir 2016, dia menyeimbangkan kembali portofolionya untuk memastikan bahwa dia masih memiliki persentase saham, obligasi, dan juga kas. Agresif portofolio akan naik hingga sebesar $892.028, sedangkan moderate portofolio akan bernilai sebesar $676.126, dan juga konservatif portofolio akan bernilai $389.519. Dari kasus dan juga tabel tersebut yang ada pada layar saya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah agresif portofolio menilai tingkat return paling tinggi, akan tetapi memiliki tingkat volatilitas fluktuasi yang tinggi juga, bahkan pernah mencapai penurunan lebih dari 44%. Sedangkan penurunan paling besar untuk moderate portofolio dengan campuran aset yang sedikit tidak stabil adalah sekitar 32%. Kemudian mengenai konservatif portofolio hanya mengalami penurunan sebesar 14%. Hal ini merupakan yang paling terendah, namun return yang didapat dari model portofolio juga merupakan yang terendah dari ketiga model tersebut selama periode tersebut. Maka dari itu, kesimpulan akhirnya adalah sebaiknya ketika kita secara akurat mengukur keterbatasan risiko investasi kita dan berinvestasi pada portofolio yang mencerminkan toleransi risiko kita, periode waktu kita, dan keadaan pribadi kita, maka kita akan selangkah lebih dekat dengan meraih financial goals kita. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kurang jelas dalam penjelasan ataupun kekurangan lainnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.